Gitu. Sama seperti halnya saat Maryam ditemukan di mihrabnya, gitu ya, oleh Zakaria, gitu, bahwa kok ada makanan setiap kali aku kesini, kata Zakaria kan gitu kan. Ah, Ya ini dari mana? Ya Maryam confirm ya dari Allah lah. Ah masa sih kita penting untuk punya kepercayaan diri anak Gontor itu kan. Atau istilah kita Yahanu gitu kan. Nah itu Yahanu direktur utama, Yahanu iya. CEO gitu kan. Lah baksa. Lah baksa. Itu jadi LOP kalau di kita namanya law of projection, itu proyeksi kita. Kata-kata Ah, ini kan kristalisasi daripada pikiran. Dan pikiran ini yang akan Allah kabulkan. Kita suka berdoa, ya Allah, berikanlah aku 5 miliar per bulan. Ya kan, doa di lisan cuma 5 kali, tapi di pikiran kita ngomongnya mana mungkin, gajimu sekarang cuma sekian, mana mungkin, yang batalin diri kita sendiri. Padahal satu jurus juga di magnet rezeki, bahwa Allah titipkan rezeki untuk manusia itu di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Saat ada manusia lain itu ya sakit hati, tercederai apa segala macam gitu ya. Nah itu harus kita butuh waktu untuk memperbaikinya, seperti terumbu karang yang hancur tadi gitu ya. Kata beliau adalah, atas apa yang menjadi masa lalu, forget it gitu ya. ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, sahabat Manjada Wajada, YouTube channel Akbar Zainuddin. Dalam rangka 100 tahun Gontor 2026, saya akan mewawancarai 100 pengusaha alumni Gontor. Dan mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa tuliskan dengan tim saya. Kali ini saya akan silaturahim dengan trainer pengusaha muda alumni Gontor 2005, Akhuna Abu Sofi Sidik. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Ustaz Abu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Alhamdulillah, siap. hal? Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Hari ini bisa ketemu Ustadz Akbar, manjada wajada. Luar biasa ini. Saya mengikuti perkembangan antum sekali-sekali ngelihat di Facebook ini. Kemana-mana luar Astagfirullah. biasa. Iya, Mudah-mudahan kita dia excited bisa banget Ustadz. tandem lagi untuk training ya. Iya, ini excited banget. Tahu-tahu dapat undangan spesial dari guru kita. Saya kira, Ustadz, kita tandem lagi kemana gitu kan, training lagi gitu. Nah, udah ada tuh di belakang antum magnet Ya. rezeki. Luar biasa. Hmm. Kelihatannya antum banyak terlibat di sana. Mundu sana alfen wa Sabasyar ya. 2017 ya. 2017 saya memang terlibat dalam camp itu perdana ya, bersama dengan foundernya langsung, penulis buku Magnet Rezeki, Pak Nasrullah saat itu. Ya sama kayak antum lah, ngikuti record para trainers master ya yang ada di Gontoriun gitu ya. Betul. Sebelumnya juga dengan Ami, ada Ustadz Ridwan gitu, terus ketemu antum, Ustadz Akbar Zainuddin gitu ya. Ya terus selama menjadi konsultan manajemen saat itu, singkatnya ada pertanyaan menohok dari klien gitu kan. Menohoknya adalah, Ustadz atau Pak gitu ya, saat itu kita kan ngasih sertifikasi ISO gitu ya, tantangan bagaimana orang-orangnya yang sekarang nih tinggal, kan sistem manajemen mutunya udah dikasih, nah tinggal orang-orangnya gimana bisa menghidupi sistem itu.
gitu kan. Sedangkan orangnya pada nggak hidup gitu kan. Saya bingung mau nggak hidup nih maksudnya apa? Ternyata yang dimaksud adalah quality awareness-nya. Jadi erat kaitannya di sini dengan spiritual, emosional yang ada dalam diri siap juru kunci atau pemegang-pemegang SOP di organisasi gitu kan. Nah, kita juga karena yang kita kasih hanyalah sistem, ya akhirnya kita mau di situ. Sampai di titik ada penelitian dari John McFarlane gitu ya, di Quantum Soul bahwa dari sekian ratus perusahaan terbaik world class company gitu ya, itu sekian 80% itu kolaps gitu ya, 80% lebih itu goyang juga gitu ya. Ternyata alasannya adalah karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral yang pertama, yang kedua karena tidak tersedianya fasilitas untuk mereka menumbuh kembangkan spiritualisme mereka gitu kan. Itu bayangkan loh, itu world class company loh, perusahaan kelas dunia gitu ya. Artinya nggak mungkin sistemnya nggak terbaik, orang-orangnya pasti lulusan-lulusan terbaik kan gitu ya Sat ya. Ya. Terus ya juru pemasarnya juga pasti kelas-kelas salesnya kelas internasional lah gitu ya. Ya. Tapi kok collab juga gitu kan di tahun kesekian. Nah ini saya pencarian kemana-mana nih, sementara buku-buku gitu di toko buku, di Gramet yang besar itu dan lain sebagainya itu, ya kan, itu referensinya atau penulisnya bagus-bagus semua gitu kan, tapi kebanyakan Barat gitu kan. Saya tertarik gitu ya dengan buku yang bertengger terus gitu kan di bestseller. Ternyata baru kemarin juga kita dianugerahi sama Muri gitu kan sebagai buku yang 6 tahun berturut-turut ya sebagai bestseller gitu kan. Itu rekor dunia buku itu ya tentang soal magnet rezeki. Nah, anak lihat di situ kita bisa belajar banyak lagi gitu karena isinya menundukkan kepala lah ya, yang kita basically udah punya trainer, kita juga udah punya buku juga gitu kan. Buku yang referensinya Al-Quran gitu ya, terus guru-guru yang ada di dalamnya, dan beliau juga menyampaikan di bukunya bahwa guru-gurunya ya diantaranya juga ada salah satu alumni Gontor ya yang sangat senior sekali, namanya Yai Mufasir, itu sebagai salah satu sanad ilmunya sampai ke sana gitu kan. Nah kita akhirnya ngerasa satu sama terhubung gitu, connected gitu kan. Terus beliau juga menuturkan para guru-gurunya diantaranya termasuk Pak Ari Ginanjar gitu, kita kenal ya sebagai motivator di ISQ gitu ya, dan banyak lah di situ Ustadz Yusuf Mansur dan lain sebagainya gitu ya. Nah akhirnya itu yang membuat terbangun ya apa ya kayak chemistry lah gitu kan, kayak chemistry. Terus akhirnya itu yang bisa menjawab gitu kan, yang saya kira di camp itu isinya berbau rezeki gitu ya, berbau uang, ternyata ya kuncinya kayak hati dulu gitu ya. Bagaimana memantaskan diri sebagai yang positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Jadi dikemas sekian banyak jurusnya menuju ke sana semua. Jadi kalau selama ini ada wish, ada doa kita tinggi-tinggi, tinggal bagaimana nih memanaskan diri kita gitu. Ibaratnya kayak saya kayak dapat kunci saat itu ya. Yang selama ini mungkin ya kuncinya bagus segala macamnya gitu, tapi kayak namanya kunci gimana sih kalau kita belum sesuai dengan wish kita gitu kan, sama kayak kunci kamar tapi kita pakai buat kunci ke mana, ke kamar mandi misalnya gitu kan, si kamar kita kamar mandi nggak akan dapet ya, tapi saat pantas dapet ya alhamdulillah langsung terbuka gitu. Jadi kita kayak dapet pintu keajaiban gitu Ustaz. Ini Akhirnya inject di situ. Bicara kunci dulu nih. Kita bicara nih kunci material. Misalnya nih kunci sukses ini. Nah, kunci yang kedua ternyata antum menemukan kunci spiritual. Itu gimana kunci spiritual? Iya, jadi karena tadi bicara tentang manajemen sistem itu kan semua bisa mesti diukur ya Ustaz. Iya. Semua mesti dihitung gitu, termasuk uang pun bisa dihitung gitu kan. Semua lah gitu ya. Tapi saat bicara miracle, bicara keajaiban yang diajarkan di magnet rezeki ini kan bicara tentang bagaimana menarik rezeki dengan cara ajaib gitu ya, dengan cara Allah gitu ya. Itu yang membuat saya excited akhirnya. Itu ibarat kata orang yang terbiasa otak kiri dari otak kanan gitu kan. Dan ini apa namanya bukan lagi hanya mengandalkan otak kita gitu.
Ini benar-benar di luar nalar gitu kan. Wah, dan polanya diajarkan di sini. Wah, saya excited banget kan. Nah, terus sampai ke titik itu, di titik akhirnya dapat kunci yang spiritual tadi gitu ya. Nah, ternyata saat kita fokus ke, biasanya kan kita fokus kalau ada persoalan, disuruh fokus ke solusi gitu ya. Nah, ini saat fokusnya kepada Allah, maka bukan hanya solusi yang didapat, bonusnya banyak gitu loh. Dari situ ya yang kita buka ternyata pas dibuka, Masya Allah gitu ya. Itu banyak banget di dalam, pas dibuka, tadi kita lihat ini kamar kita maunya, ternyata di luar itu, bukan hanya di dalamnya itu isi kamar kita kayak meja, kursi, terus kasur dan sebagainya. Oh, di situ ada emasnya. Oh, di situ ada dinarnya. Oh, di situ ada bahkan apa yang kita impikan ada di situ gitu kan, yang di luar nalar datang dengan cara-cara yang kita tidak duga gitu. Sama seperti halnya saat Maryam ditemukan di mihrabnya gitu ya oleh Zakaria gitu, bahwa kok ada makanan setiap kali aku kesini, kata Zakaria kan gitu kan. Ya, ini dari mana? Ya, ini kan belum ada GoFood dulu kan, Gojek gak ada. Dari mana makanan ini gitu ya. Ya Maryam confirm, ya dari Allah lah gitu. Masa sih kan gitu. Itu sama kayak kita kan sekarang ini kayak gitu. Padahal itu sekelas Nabil. Zakaria pun mempertanyakan gitu kan. Itu kan ayat-ayat gitu kan untuk kita pelajari gitu ya. Bukan hanya kita baca, tapi kita yakini lalu kita praktekkan gitu. Nah, lantas Nabi Zakaria kan kepo kan. Kepo. Walhasil dia sedang tua, udah tua, istrinya mandul gitu. Lantas dia pengen belajar seperti halnya Maryam. Setiap kali datang ke mihrab, ke tempat sujudnya, selalu ada makanan datang gitu aja. Nah, sekarang aku punya anak nih, mintalah sama Allah. Singkat cerita, saat berdiri untuk melakukan sembahyang gitu ya, sholat, Jibril datang menyampaikan, kamu akan diberikan anak gitu. Belum selesai sholatnya udah langsung dijawab itu doa-doanya. Nah, tapi ya Zakaria juga manusia gitu, sama kayak kita. Seringkali saya kalau ketemu teman-teman juga kayak gitu. Kemarin ketemu teman satu rating atau Maralah juga itu, gimana? Ente hari gini masih ngomong keajaiban gitu kan? Kerja keras lah, ya bener. Ente kerja keras aja, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau tertarik ya monggo kan gitu kan. Ya karena banyak yang dipakai keajaiban itu ke ranah-ranah unlogic. Maksud saya bener unlogic, tapi akhirnya dikira itu adalah bagian daripada emang. Yang satu kan kalau kelas Nabi kayak tadi itu kan karomah. Akhirnya Nabi Zakaria kan juga dikasih Yahya kan, seorang Yahya artinya hidup kan. Tapi Nabi Zakaria sempat kayak, aku tua loh, istriku mandul loh, apa iya bisa? Kan kita sama kayak kita juga. Oh, tapi ternyata dikasih bener kan. Jadilah Yahya jadi nabi juga, lagi luar biasa kan. Nah, ini karomah nih kan. Terus tingkatannya waliullah gitu kan. Ulama-ulama yang udah ya warok banget lah gitu ya. Ini karomah. Ini keajaibannya mereka nih. Nah, keajaiban kita orang biasa nih maunah gitu. Maunah, pertolongannya Allah gitu ya. Nah, ini semua dengan izin Allah kalau yang ini semua gitu ya. Tapi yang dari 9 atau bahkan 10 keajaiban, 7 yang lainnya ini kan yang tidak sesuai syariat lah ya. Nah, ini banyak orang yang terjebak di 7 ini gitu ya. Akhirnya untuk dapetin keajaiban dia datang ke dukun gitu. Dia datang ke sihir atau belajar magic, ilusionis dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini yang seperti halnya Imam Malik ya. Seperti halnya Imam Malik saat Imam Malik diskusi sama Imam Syafi'i gitu kan. Bagi seorang Imam Syafi'i untuk dapetin rezeki ya lu kerja gitu. Ente kerja maksimal, bener emang akan dapat gitu ya. Ala kasbil aisnya juga akan dapat gitu ya. Nah, tapi bagi Imam Malik rezeki kita udah digaransi gitu. Bahkan duduk diamnya kita aja rezeki datang. Ini menarik diskusi dua imam ini kan. Ya. Nah, sampai suatu saat Imam Syafi'i, singkat cerita, dia bantuin panen gitu kan. Lalu dapat ujroh gitu ya. Dapat ujroh hasil panennya karena dia punya guru gitu, dikasih lah gitu ke Imam Malik. Nih, pengen sekalian nyampein ini loh hasil kerja gitu kan. Iya. Oh, kata Imam Malik, siap, terima kasih, sambil tersenyum juga.
Nih kan bener kan, duduk diam aja rezeki datang gitu kan. Jadi nggak ada yang salah keduanya. Tapi kenapa sih nggak kita coba jabanin juga, nggak coba kita perjuangkan juga gitu ya, rezeki-rezeki yang berbau keajaiban ini. Kenapa kita hanya membatasi diri kita dengan hanya UMR, membatasi diri kita dengan apa yang bisa kita hitung-hitung, cash inflow, cash outflow. Pengalaman saya bisnis selama ini, usaha, jualan dagang, apa yang dihitung-hitung, itu malah lebih banyaknya nggak sesuai dengan perhitungan gitu, Ustaz. Berarti kan ada polanya untuk yang bisnis, untuk hasil yang tidak masuk logik ini gitu kan. Sebenarnya ada polanya dari zaman nabi-nabi gitu, udah ada polanya. Nah, gitu. Menarik ini. Kalau yang logis, nalar, kerja keras, model, sistem, itu kan ada polanya. Tapi yang miracle itu ada polanya juga. Ada polanya, ada polanya, dan polanya ini bisa dilakukan oleh semua kita. Bisa dilakukan oleh semua kita, makanya saya gandrung di situ gitu kan. Untuk akhirnya saya memilih dakwahnya ya dakwah rezeki, tapi basisnya spiritual. Kalau masuk ke corporate management, tapi di situ harus diinjek dengan bagaimana spiritualismnya itu ada gitu ya, sehingga orang nggak hanya menuhankan logika dia gitu. Itu sih yang kita bawa, sehingga apa ya, tiada hari tanpa syiar ilmu ini, sampai kita akhirnya melembaga berorganisasi di sini. Uniknya ya, dalam beberapa dekade menuju ke dari sejak 5 tahun Makna Rezeki itu berdiri, saya bekerja di situ, bekerja sama di situ gitu kan, belajar sambil belajar bareng, malah kita buat bisnis. Oke. Menarik banget. Antum ini malah buat amal usaha. Nalar bisnisnya berarti yang nalar logik itu nggak hilang ya. Dengan nalar spiritual. Iya. Karena ada konsep yang paling dasar di Makna Rezeki itu jurus perisai, namanya jurus perisai rezeki. Jadi kalau salah satu kan kita rezeki Allah ini sebenarnya dahsyat banget ke kita nih. Turunnya tuh luar biasa gitu ya, deras banget, lebat banget gitu kan. Nah ini kan sering kita diskusi-diskusi gitu. Terus di atas kita itu kita pasang kayak sekat gitu ya, sekat. Nah sekat ini disebut perisai. Sekat ini perisai. Kok namanya bagus sih perisai? Karena kadang kita nggak sadar, kita bahkan mencintainya. Padahal yang kita cintai yang menjadi sekat sehingga hujan yang deras atau rezeki yang lebat itu nggak kunjung datang kepada kita. Ternyata karena kita tidak sadar, bahkan mencintai itu sekat yang menjadi perisai rezeki kita. Nah perisai itu adalah dosa. Perisai itu adalah dosa. Dan dosa bukan hal yang tampak aja, bisa jadi kayak pikiran kita yang suudon sama orang gitu kan, hati kita yang deg-degan, galau terus gitu ya. Itu yang membuat akhirnya menjadi perisai rezeki yang menutupi rezeki yang harusnya dahsyat datang kepada kita gitu. Nah, diantaranya untuk cara membuka perisai itu adalah dengan bekerja, dengan kita berbisnis gitu. Jadi bisnis niatnya bukan langsung ke uang, ke materi. Ini kadang kita malu sama kawan-kawan di Chinese ya. Kawan-kawan di Chinese aja itu nggak melulu loh, mereka itu mereka growth-nya, pertumbuhan bisnisnya besar, tapi di otak mereka tuh nggak langsung pengen untung, nggak langsung ke materi gitu kan. Nah kita yang sebagai Muslim mestinya kan lebih aware dengan itu gitu ya. Nah akhirnya kita bekerja aja, bisnis aja, tapi dalam rangkanya untuk apa? Ngebahagiain dan ngemuliain orang lain gitu. Kalau ada orang lain yang nggak bahagia karena kita karena usaha kita, datang ke kantor nyakitin hati karyawan yang lain, buat apa kita kerja gitu maksudnya, gitu. Sedangkan dalam sebuah hadis disampaikan ya proses kamu bekerja, mencari nafkah dan sebagainya itu bagian daripada membuka perisai rezeki atau menghanguskan dosa-dosa kita yang nggak bisa dihanguskan dengan cara kita kerja. Itu sih konsep sederhananya gitu. Akhirnya kita bangunlah amal usaha untuk menopang juga teman-teman yang mungkin
ya levelnya juga masih level harus pakai untuk dapetin duit gitu ya, dapetin rezeki gitu ya. Ya disiapkanlah wasilahnya gitu. Bikin apa saja di magnet rezeki Nah, itu. karena ini berbau entrepreneur ya, Nah, yang di YouTube Ustadz Akbar gitu kan. Biasanya kan kalau orang itu membuat sebuah ide usaha dilakukan kan karena dia mau apa, dia mau apa. Saya pengen ini, pengen ini, pengen gitu kan. ya, Tapi ternyata banyak yang mengajarkan mentor usaha itu, lihat persoalan di sekitarmu, bisa jadi itu menjadi peluang usahamu kan gitu ya. ya, Saat itu COVID melanda, tahun ya, 2019, ya COVID datang gitu kan. Nah, kita dalam industri training juga kena kan, impact-nya kan. betul. Kerasa banget gitu ya. Undangan akhirnya melalui Zoom, kita masih adaptasi dengan Zoom dan lain sebagainya. Oke. Nah, karena komunitas Magnet Rizky ini berbasis training dan trainernya sekitar ada 500-an gitu ya. Itu juga goyang gitu. Bukan hanya yang di pusat goyang, yang lain goyang. Nah, akhirnya kita berpikir tentang ya bagaimana menyalurkan ilmu ini melalui online. Makanya sekarang alhamdulillah setiap bulannya ya kita sampai sekarang akhirnya tuh dari zaman COVID sampai sekarang yaitu menelurkan pola hybrid gitu ya. Pola hybrid tuh training hybrid kayak Magnet Rizky gitu, itu langsung di 100 titik kota berbarengan gitu kan. Itu awal dari COVID tuh. Awal dari COVID. Kita pengen ngajarin teman-teman agar tetap optimis gitu ya. Teman-teman agar di saat COVID ini justru ini fokus kita untuk lebih mendekat sama Allah gitu kan. Agar Al-Qur'annya sampai ke hati dan bahkan kita waktu itu ada free Quranic immunity. Jadi udah kita bergerak aja. Bergerak bukan untuk mendapatkan rezeki tapi kita yakin kalau rezeki kita tuh dititip sama Allah, dititip di kemuliaan kebahagiaan orang lain tadi kan. Maka saat COVID melanda saat itu kita bantuin teman-teman yang udah COVID, divonis sudah mau meninggal itu dengan Quranic immunity gitu. Dengan Quranic immunity gitu kan, menggetarkan hati mereka dengan Al-Quran, itu jadi obat ternyata. Masya Allah banyak yang sembuh. Testimonialnya banyak di YouTube, Ustaz. Gitu kan. Nah, lalu dari situ kita udah mulai bergerak gitu kan. Kawan-kawan yang dapurnya udah mulai padam, kita hidupkan lagi yuk gitu kan. Yang asapnya udah nggak ada. Nah, gimana nih? Kebetulan usaha kami keluarga kan usaha catering, Ustaz. Usaha catering, terus saya berpikir untuk bagaimana ngajarin ya catering sederhana dengan konsep sociopreneur. Jadi mereka tetap dapat keuntungan, tapi ini akan menjadi makan gratis bagi orang-orang gitu ya. Apalagi waktu yang berdampak COVID gitu. Kita ajarin bagaimana cara masak yang dengan kos sekian, bagaimana belanja dengan kos yang kecil gitu kan, yang sesuai tapi makanannya layak gitu ya. Nah, terus ini disalurkan melalui masjid-masjid di pinggir-pinggir jalan gitu. Kasih makan tiap hari, kasih makan orang setiap hari. Nah, itu awal COVID tuh ceritanya dengan konsep sociopreneur tadi. Masya Allah, itu diserap baik. Banyak akhirnya juga muhsinin yang menyalurkan gitu ya, menyalurkan dana-dananya di situ. Kita kasih makan gratis setiap hari. Buatlah MR Box, Magnet Rizky Box, berbagi makan siang setiap hari gratis. Oke. Itu awalnya di situ. Jadi teman-teman trainers memberdayakan dengan ilmu, sementara dengan makannya, ya kan, biar logika kan kadang nggak berjalan kalau logistik nggak jalan gitu ya. Ya. Kita kenyangin juga gitu ya. Kita kenyangin juga masyarakat gitu. Jadi mereka walaupun COVID tetap optimis lah, ada ilmunya, makannya juga ada. Ya udah. Diajarkan kurang lebihnya ada 200-an dapur se-Indonesia yang mendistribusikan, memasak dan mendistribusikan makan siang gratis ini. Dan sampai sekarang udah lebih dari 1 juta nasi box yang udah kita salurkan se-Indonesia. Gitu. Dari dapur kecil ya, ibu gitu kan, yang kita coba, saya ngelihat di sini ada persoalan, di sini saya ngelihat juga pasti Allah memberikan hikmah. Jadi solusi muncul. Walhasil Masya Allah ini menyebar ke seluruh Indonesia gitu ya, dan ya kita dapat kecipratan berkahnya udah pasti itu, udah yakin aja kita dapat kecipratan berkahnya gitu kan. Bener aja beberapa bulan kemudian, nah ada salah satu alumni kita, Ustaz, alumni kita juga, alumni kita yang dulu waktu bangun perusahaan di
komoditas emas, Mas Mini, Pak Leo Sastra ya. Ya. Nah, itu dulu kan kami suka bareng lah, teman ngopi lah, teman kongko gitu kan. Saya bantuin bangunin legalitas perusahaannya saat itu gitu kan. Ya, dikit-dikit bangunin manajemennya gitu kan. Nah, tapi saya memilih waktu itu khidmah di Magnet Rizky gitu kan. Kerja bareng karena passion saya memang dunia training sebenarnya kan gitu kan. Nah, training lebih spesifik ke arah-arah yang spiritual. Tadinya saya agak keki juga, aduh mau ngomong rezeki terus, duit gitu. Ternyata enggak, di Magnet Rizky enggak kayak gitu. Ujung-ujungnya ke masjid juga gitu. Tapi dengan pendekatan awam gitu ya, pendekatan orang awam yang sukanya training daripada diambil ya kan dengan financial revolution apa segala macam oleh teman-teman kita yang nggak kenal Islam. Ya kita ambil ceruk pasar ini gitu loh, ceruk pasar orang-orang yang pengen duit rezeki tapi bagaimana dari agama yang benar gitu kan. Nah, singkatnya kembali kita yang tadi, sementara saya aktif di Magnet Rizky, Pak Leo terus mendirikan, nama di gontornya Abdul Qadir. Ini lagi ikut Forbes dia nih. Saya seneng gitu kan, karena sebagai pelopor Mas Mini gitu kan. Dia berkembang gitu. Nah, singkatnya saat COVID itu jalan, saya ngobrol waktu itu sama Pak Leo, bisa nggak kita nih kerjasama juga nih gitu kan. Nah, saya kan di pikiran saya, otak saya tuh bagaimana tetap ngidupin komunitas gitu. Jadi banyak orang tuh yang mengambil keuntungan dari komunitas gitu. Tapi kalau di otak kita, apalagi yang udah tempaannya Gontoriun gitu kan, bicaranya kan apa yang bisa kita berikan untuk komunitas gitu. Udah, kalau udah kita serving people, making them happy, udah pasti tuh inallah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Itu yang harus kita percaya. Sampai di titik di mana si Pak Leo Zoom meeting. Saya ajak waktu itu foundernya gitu kan. Satnas, mau nggak kita Zoom meeting ini, teman saya edifikasi lah, gini gitu kan. Nah, beliau kan memang basically-nya pernah bisnis tapi di properti gitu kan. Nah, nggak ngerti dunia emas gitu kan. 1 jam belum dapat dia ininya, apa namanya, kayak moment of truth-nya gitu. Sampai keluar kata-kata dinar gitu kan. Hah? Dinar? Bisa ya? Udah mulai digali. Kalau kata Pak Leo, kalau kelas antum udah basis komunitas, enak dinar. Kenapa? Bisa sama-sama menjaga harganya, bisa sama-sama jaga value, ngasih value-nya, gitu kan. Wah, kita tangkap tuh. Udah. Akhirnya beberapa kali pertemuan, gitu kan. Nah, Pak Leo, ini dibalik dinar ini muncul, ya kita nih kawan-kawan Gontoriun yang punya apa ya, ide segar untuk kita jadikan action. Akhirnya launching, Masya Allah, kayak kacang goreng, Ustaz. Apa emas itu? Padahal gitu kan. Ya itu, kita buat produk apa? Emas, namanya Dinar Khairul Razikin. Dinar Khairul Razikin. Ya, kita anggap, kita sebut ini dinar ini kayak emas berjamaah lah. Gitu. Emas berjamaah. Kenapa demikian? Ya tadi, konsepnya dengan kita membuat emas berbasis komunitas gitu ya, lahirlah Dinar Khairul Razikin. Nah, itu yang Pak Leo juga nggak, betul, emas. Emas tapi pakai ukurannya dinar, terus ukurannya dinar, ukirannya juga dinar. 1 dinarnya kan 4,25 gram, gitu kan. Ukirannya juga ukiran dari mulai masjid-masjid mulia, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dibentuk-bentuk. Dibentuk-bentuk, Ustaz. Dari mulai 1 dinar sampai sekarang 10 dinar, bahkan kita mau launching insya Allah 20 dinar ini. Kaligrafi, Asmaul Husna, gitu. Masjid-masjid. Kalau saya bikin manjada wajada bisa juga ya? Bisa. Emas tulisan manjada wajada. Kepikiran masjid, iya bisa. Malah kepikiran Masjid Gontor tuh, Ustaz. Oh, jadi emas terus dibentuk-bentuk. Iya, betul. Emas kita 9-nya 4 kali 24 karat, ya. Fungsinya sebagai safe haven. Kalau zaman Nabi emang dinar kan sebagai alat tukar. Cuman kan di Indonesia kita pakai rupiah dong. Kita harus bisa ya. Gitu kan. Maka kita fungsi sebagai alat simpan. Kalau masyarakat awam sih bilangnya investasi. Padahal kalau menurut financial planner katanya bukan investasi gitu kan ya. Kita kan melihat apa kata masyarakat ya. Iya. Ya itu ya, akhirnya
berkembang saat alhamdulillah, dan itu bisa menghidupi komunitas. Disimpan. Lahirlah amal-amal usaha yang lain di bawahnya gitu. Terus lahir gitu kan. Kita sekarang ada 7 amal usaha. Yang di Magnet gitu. Rezeki ini. Betul ya. Jadi 1 emas. Nah, gitu. Abu Sofi diminta qadarullahnya yaitu Al-Fakir, saya diminta untuk mengawal itulah ya. Ya kayak sebagai apa ya? Manager lah ya. Kalau kerennya sih CEO-nya, tapi ya kayak marbotnya lah gitu kan. Karena kita berbasis 4.0 komunitas gitu. Jadi seru aja gitu. Karena dari dulu saya kayak nggak bisa gitu usaha tanpa apa bareng-bareng gitu, kayak nggak asik gitu aja sih. Itu udah gitu, Ustaz. Udah beda banget. Dulu mana-mana selalu kartu namanya CEO apa. Walaupun perusahaan baru berdiri gitu. Sekarang antum ngomongnya marbot. Ternyata dahsyat ya. Magnet Rezeki ini banyak mengubah antum ya. Luar biasa itu. Ya, Masya Allah. Saya akui apa ya, kita penting untuk punya kepercayaan diri anak Gontor itu kan. Atau istilah kita Yahanu gitu kan. Nah, itu Yahanu direktur utama, Yahanu CEO gitu kan. La baksa itu jadi LOP, kalau di kita namanya law of projection, itu proyeksi kita. Kata-kata ini kan kristalisasi daripada pikiran. Dan pikiran ini yang akan Allah kabulkan. Kita suka berdoa, ya Allah, berikanlah aku 5 miliar per bulan. Ya kan? Doa di lisan cuma 5 kali, tapi di pikiran kita ngomongnya mana mungkin, gajimu sekarang cuma sekian, mana mungkin. Yang batalin diri kita sendiri padahal. Ya kan? Padahal Allah udah mau kucurin tuh 5 miliar per bulan, cuman kita ngasih perisai. Kita bicara senang banget. Produk dulu deh. Jadi produknya emas, tapi dibuat gambar macam-macam gitu. Iya, betul. Perusahaan yang bikin siapa? Alhamdulillah dengan PT Dinar Khairul Rezeki Indonesia. PT ini yang cukup produksi. Iya, iya. Oke. Pabriknya Allah hadirkan tuh ternyata orang-orang yang memang expert di bidangnya juga untuk mengukir kerajinannya gitu kan, terus sampai mesinnya itu kita datangkan langsung dari India. Gitu kan. Ada beberapa mesin gitu, kita datang dari India gitu kan. Ya impor lah. Bahan baku. Alhamdulillah sekarang kita ada emasnya, punya pabrik sendiri. Emasnya dari mana? Raw material. Iya. Raw materialnya dari raw material, ada antam gitu ya. Ya, tapi kita belinya kan mainnya kiloan, Ustaz. Oh iya. Biar lebih murah dalam produksinya gitu kan. Pokoknya kita yang 24 karat 94 kali kita bentuk kayak gitu menjadi sebuah dinar dengan ukiran berbagai apa ya, simbol-simbol dan doa yang Islami gitulah. Itu untuk sebagai syiar kita juga. Itu sih. Kita udah kangen aja gitu dengan dinar itu kan, udah lama bangetจากzaman Rasul itu nggak keluar gitu ya. Betul. Antum udah punya belum, Ustaz? Nanti anak kirim ke antum ya. Oke. Belum ada saya yang dinar zaman Nabi itu. Syukron. Nanti. Jadi produknya itu dibikin oleh perusahaan PT yang oleh komunitas Dinar Khairul Rezeki. Iya, betul. Dan Rezeki Indonesia. Materialnya dari aneka tambang. Mohon maaf menyela kasihkan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya, dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Berapa orang Magnet Rezeki itu komunitas? Perkiraan. Ada mitra, ada komunitas secara keseluruhan. Dari secara umum ya. Kalau secara umum
sekarang ini kita membuat core wheel, Ustaz. Karena setiap core wheel itu punya binaan. Kan trainers kita nih trainers independen. Nggak seperti di perusahaan training umumnya yang mereka associate trainer atau atas digaji. Enggak. Betul. Kita basically-nya entrepreneurship gitu ya. Jadi mereka pun harus punya mindset entrepreneur sebagai trainer. Bagaimana create money from your creativity gitu loh. Dan Masya Allah trainer-trainer kita ada yang bulanannya bisa angka-angka 40-50 juta ke atas gitu ya. Dengan dasar ini pula itu udah cukup gitu ya. 500-an trainer ini Indonesia, Malaysia, Singapura ada sih udah mulai ada. Itu dibentuk core wheel. Ada ketua core wheel, pengurus ini pengurusnya dari para CTMR atau Certified Trainer Magnet Rezeki ini. Banyak kawan-kawan Gontoriun yang udah mulai ikutan juga kemarin terakhir Ustadz Imam dan lain sebagainya. Oke. Lantas nanti saya ikut kita sekarang kalau nggak salah 20 Barakallah. Nanti special invitation. Wah, maaf saya canggung nanti. Ada 27 core wheel sekarang, ya. Nah, ini mereka punya binaan masing-masing, Ustaz. Setiap binaan itu punya alumninya masing-masing dan itu kalau terus diupdate saya nggak hafal, nggak tahu gitu kan. Tapi kalau yang berdasarkan berdasarkan follower di Telegram aja nih, Telegram ya. Di Telegram itu yang ngikutin audionya karena itu free. Itu 100.000. Itu yang di bawah binaan baru Pak Nasrullah langsung. Belum yang di bawah binaan-binaan para trainers ini. Mereka mengelola sendiri binaan-binaan ini, kita bekali ilmunya aja gitu dari pusat. Jadi pokoknya sistem kita sistem duplikasi. Jadi ilmunya bisa diduplikasi, bisa dikaderisasi. Jadi kita kuat. Saya selalu menerapkan filosofi Gontor sih dalam konteks membangun komunitas ini gitu ya. Pertama, ketokohan itu penting. Saat ini masih Pak Nasrullah sebagai founder. Nah, beliau mencipratkan keberkahan untuk kita-kita gitulah intinya. Tapi kan beliau ada masanya gitu ya. Kalau kata orang begitu, ya kan. Nah, beliau mencetak kader-kader trainers yang bisa menyalurkan ilmu ini terus meskipun beliau sudah nggak ada nanti gitu. Nah, dari situ setelah itu sistem muncul. Makanya antara NU dan Muhammadiyah jadilah kayak Gontor gitu kan. Nah, yang menarik kalau kita search di Google, yang muncul itu bukan Nasrullah tapi Magnet Rezeki lebih tinggi, Ustaz. Kalau antum search di training-training lain atau apa gitu, itu yang muncul pasti tokohnya. Gitu. Ini menarik sih sebenarnya. Artinya kaderisasi dan sistem itu berjalan dengan baik, gitu kan. Nah di balik layar itu ya kami ini yang ngerjain itu semua, gitu kan. Sampai di titik akhirnya sekarang kalau ada 500 trainer, setiap orangnya, let's say katakan 10.000 alumni atau 20.000 alumni, itu coba dikalikan sendiri, anak nggak tahu berapa. Gitu kan. Nah, tapi memang kita punya visi 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki. Itu tahun 2025. Nah, saat ini mungkin masih angka-angka di bawah 1 juta, cuman optimisme kita tumbuh dengan kekuatan berjamaah, lalu kita punya alat dongkrak keuangannya dengan dinar, kita pengen naik film nih, Ustaz. Pengen naik film. Berdasarkan magnet rezeki gitu kan. Dengan penonton box office 1 juta aja minimal gitu kan, itu akan visi kita akan tercapai gitu ya. Visi akan tercapai. Nah itu yang kita semangat di sininya, ditambah mitranya, kalau mitra bisnisnya yang di Dinar Khairul Rozikin. Dari Dinar ini kan muncul amal-amal usaha kayak tour travel, umroh haji gitu ya. Terus ada desa wisata ini kafling durian gitu dan kafling villa gitu ya. Nah, terus itu di Jonggol sana. Terus ada ya biasalah merchandise itu kan, kayak kita namanya komunitas kan butuh yang namanya kayak jilbab, pokoknya makanan-makanan. Nah, ini kita sebut Azaib gitu kan, Azaib Enterprise gitu kan, makanan halal dan muslim wear gitu-gitu. Ya ini bergerak gitu aja udah. Sambil kita juga ada pesantrennya gitu ya. Pesantrennya ini ada 7 syiar kalau di Magnet Rezeki itu. Makanya 7 syiar ini jadi amal-amal usahanya teman-teman yang pengen juga bukan hanya sebagai penikmat ilmunya, tapi ya saya tiba-tiba juga menimba ilmu juga sekalian menimba malnya gitu. Ya itu ada sekitar 10.000 kalau mitra usahanya. Nah, 10.000 itu yang mereka berjuang di syiar itu, Ustaz. Ada 10.000 mitra ya. Ya, nah itu yang gerakin amal usaha ya. Ini model bisnisnya gimana? Ini komunitas kan katakanlah mungkin sekitar 1 juta lah ya, orang.
yang bergerak dalam bidang amal usaha mitra-mitra itu 10.000 orang. Nah, model bisnisnya itu gimana? Setiap usaha punya ambisi atau model bisnis kanvas masing-masing ya. Ya, emas lah katakanlah. Dan untuk emas, oke. Memang yang menjadi tulang punggungnya sekarang, alhamdulillah di Dinar Rizkin itu ya. Oke, kalau model bisnisnya untuk saat ini kita memang bukan MLM, bukan multi level marketing, tapi kita menerapkan sistem wakil resmi, Ustaz. Ada wakil resmi gitu ya, yang mereka berada di setiap daerah, mereka perpanjangan pusat. Kayak distributor. Kita nggak perlu buka distributor gitu. Kita nggak perlu buka kantor-kantor cabang yang kosnya mahal-mahal gitu kan. Udah kita berdayakan mereka aja gitu kan. Mereka juga jadi sentra layanan Dinar juga gitu kan. Karena ada kawan-kawan kita yang strict banget pengennya tuh kalau emas tuh ya dan biadin gitu. COD. Iya betul. Gitu kan. Ada barang, ada uang gitu kan. Nah, padahal kalau ngikutin fatwa MUI gitu kan, ya adalah di situ regulasinya yang bisa dengan wakalah gitu kan. Nah, makanya ya kita kan berupaya untuk memfasilitasi semua pihak. Kalau kata Gontor di atas untuk semua golongan gitu kan. Ya. Ya yang mau ya dan biadin ya kita siapkan. Cuman kalau yang tidak mudah karena 1-2 hal, ya kita siapin namanya SLD itu, sentra Dinar itu untuk membuyback. Untuk membuyback biar cepat gitu kan, biar cepat mereka terserap Dinarnya yang membuyback. Sebenarnya namanya emas bisa aja di buyback di ke tetangga aja bisa gitu loh, ke toko emas, ke bank. Kita udah pernah juga bahkan ke luar negeri, Turki, Saudi gitu, semua terima. Cuma biasanya harganya kan nggak terkontrol dengan baik, harganya nggak bagus lah gitu kan. Apalagi ke toko emas yang ya main lah gitu ya. Betul. Itu wah ini kemasannya kok begini, ini tahun berapa produksinya? Ya gitu kita agak lucu aja kalau ada yang makanya perwakilan masih itu kayak gitu. Menjual dan membeli. Jadi yang unik saat kalau model bisnis emas ini orang kan bicara sering tuh teman-teman alumni gitu, apalagi pebisnis gitu kan. Dari kawan-kawan kita yang nanya, ente untungnya dari mana sih itu mas? Kan emang emas tuh untungnya setipis silet gitu kan. Cuma mindsetnya orang bisnis emas itu bukan berapa cuan gue dapet, berapa untung kita punya. Terus apa kalau nggak nyari untung? Tahan dulu sebentar, ini agak unik memang. Kalau emas itu pelaku bisnisnya harus lebih bisa suka emas dibandingin uang, dibandingin duit, saya bilang itu. Ente bisa aja. Ya ente sekarang lebih suka mana gitu kan? Ya suka dua-duanya. Oke, sekarang gini, kalau orang pebisnis emas itu mindsetnya harus berapa dinar atau berapa kilo saldo emas saya, bukan berapa untungnya. Begitu ya? Iya. Karena masih belum paham tuh banyak kan teman-teman. Ya cuma kalau udah ngelakuin, ya bener juga gitu ya. Kalau kita nggak punya uang nih, kayak sekarang saya tuh udah hampir nggak pernah bawa uang kemana-mana, Ustadz. Cash. ATM aja langsung saya kuras, serius. Kenapa? Lebih tenang punya emas di berangkas dibandingin kita punya, selain kita ngerangkeng uang kita biar nggak terlena dengan gaya hidup, gitu kan lebih asik kaya beneran Ustaz dibandingin sok kaya terus tampil dengan flexing itu kan sekarang fenomena Gen Z itu kan banyak yang kayak gitu kan. Nah jadi lebih baik teman-teman ini apalagi sekarang rongrongan kredit pinjol, aduh itu serem banget, belum lagi judol gitu kan. Ini perjuangannya kami di sini melawan itu semua. Kalau kredit itu adalah membeli hari ini dengan harga masa depan. Kalau nabung emas, nabung dinar, membeli masa depan dengan harga hari ini. Itu yang selalu kita jor-jorin ke teman-teman semua untuk mengemaskan impian mereka masing-masing. Gitu. Jadi itu sih Ustaz. Refleksi Antum nih Ustaz ya. Untuk bagaimana ya kunci sukses. Ini nalar dan kunci di luar nalar lah ya. Membangun bisnis berbasis komunitas itu apa kuncinya? Iya. Saya ingat salah seorang ulama
diwawancara di stasiun TV swasta lah, gitu kan. Terus beliau ditanya sama broadcasternya, what is your purpose of your life, gitu. Apa tujuan hidupmu, gitu kan. Terus sang alim ini menjawab, gitu ya. Jawabannya itu yang jadi moto saya, yang relate dengan motonya komunitas Magnet Rezeki sekarang. Kata dia, jawabannya, my purpose of life is serving people and making them happy. Membuat mereka semua, melayani mereka dan membuat mereka bahagia. Kan terhenyak ya si broadcaster, si hostnya ini. Lalu bagaimana dengan kebahagiaanmu, gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kebahagiaanmu? Ya, kata sang alim ini, kebahagiaanku sudah menjadi jaminan Tuhanku, katanya. Ya kan? Nah, dari sini saya memahami banget dan kita meyakini banget semua bahwa sebaik-baik kalian kan yang anfa'u linnas, yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, lalu actionnya gimana? Actionnya ini dengan kita menghidupi komunitas, gitu kan. Nah, dari situ saya dapat kayak kunci tadi ya, kuncinya kunci emas juga, gitu ya. Dalam konteks actionnya, akhirnya di Magnet Rezeki itu ada jurus di mana Allah titipkan rezeki untuk manusia. Itu contohnya nih, namanya jurus terumbu karang. Jawaban orang-orang pasti beda-beda. Ada yang bilang kalau istri jadi suami gue lah, gitu kan. Kalau anak jadi orang tua, gitu. Kalau pimpinan di klien, di konsumen, gitu kan. Kalau bos, kalau anak buah ya di bos gue lah, rezeki gue dititipin, gitu kan. Nah, kok beda-beda ya? Padahal kalau kita tanya katakan ke siapa ya? Ya ke jerapah, ke zebra, ke kera, gitu kan, di hutan gitu. Kalau ditanya di mana Allah titipkan rezeki untuk menjadi pepohonan, kok confirm mereka semua sama jawabannya, kompak, gitu ya. Termasuk kalau kita tanya misalkan ke ikan, di mana Allah titipkan rezeki untukmu ikan, gitu kan. Mereka kompak ngomongnya di terumbu karang, gitu. Dan membutuhkan waktu puluhan tahun. Kalau terumbu karang itu ada yang zolim ngebom, gitu kan, itu membutuhkan waktu untuk memperbaikinya puluhan tahun. Ikan akhirnya tepar dan mati lama-lama, gitu kan. Karena Allah titipkan rezeki untuk ikan di terumbu karang. Pertanyaannya kan saat ini terumbu karangnya manusia di mana? Tadi jawabannya beda-beda, gitu ya. Akhirnya bisa kita simpulkan ini menjadi sebuah satu jurus juga di Magnet Rezeki, bahwa Allah titipkan rezeki untuk manusia itu di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Saat ada manusia lain itu ya sakit hati, tercederai apa segala macam, gitu ya. Nah, itu harus kita butuh waktu untuk memperbaikinya seperti terumbu karang yang hancur tadi, gitu ya. Nah, ini kan kunci silaturahim sebenarnya yang sesungguhnya, ya kan. Nah, sampai di sini relate banget, ini relate banget dengan tadi yang jadi moto serving people and making them happy, gitu ya. Nah, sampai hingga akhirnya komunitas ini diikat dengan ilmu Magnet Rezeki, itu yang membuat mereka tetap demen. Persahabatan kita luar biasa, gitu kan. Satu dengan yang lainnya kalau saling berkunjung luar biasa, ya pasti ada dinamika namanya komunitas atau organisasi, gitu ya. Tapi tambah lagi bukan hanya dengan ilmu, gitu ya. Kadang-kala kalau kita sharing hanya ilmu gitu aja, orang yang suka ilmu oke, tapi ring satu nggak aman, repot juga. Makanya kita siapin nih wadahnya kalau mau ya menghasilkan juga duit, gitu kan, menghasilkan juga duit secara konkret, gitu. Makanya kita siapin amal-amal usaha dengan 7 syiar tadi. Walhasil ya ini yang mengikat teman-teman untuk terus satu sama terhubung di komunitas, dan udah pasti tuh dalam berjamaah pasti ada berkahnya, gitu kan. Fil harokah barokah, apalagi dengan jamaah, geraknya berjamaah udah pasti ya itu ada keberkahan dalamnya selama orang ini ya diikat dengan ilmu-ilmu seperti yang tadi itu, gitu kan. Kita kalau punya kepentingan, gitu kan, coba diturunin dulu egonya, apa yang kira-kira bisa maslahat bagi orang banyak dulu, gitu-gitu. Nah, itu kan sambil praktek ilmunya yang gitu-gitu kan. Wadahnya komunitas. Itu sih, Ustaz. Ketemu kunci emasnya sih di situ. Luar biasa ya. Terumbu karang tadi, terumbu karang. Ada kesamaan visi, terus diikat dengan ilmu dan hati ya. Diikat dengan ilmu dan hati. Terus membangun keberkahan hidup. Itu yang betul, kelihatannya Ustaz, menjadikan komunitas ini tetap hidup ya.
Terakhir ini, betul, Ustaz. Ustaz Abu. Kalau Siap. ada teman-teman alumni Gontor, wali santri, ini kan yang nonton video ini rata-rata alumni Gontor, wali santri, dan sebagian masyarakat umum. Kalau pertama nih, apa yang mesti mereka lakukan kalau pengen gabung dengan komunitas Magnet Rezeki? Oke, teman-teman yang tertarik untuk bagaimana bisa menarik rezeki yang dahsyat, ya, dengan cara Allah tentu saja. Mungkin dalam konteks rezeki ini secara umum ya, bukan hanya soal harta, duit. Karena udah banyak yang miliaran amanah hutangnya pun lunas dengan cara Allah gitu ya. Foundernya sendiri Pak Nasro 21 miliar gitu kan. Itu lunas akhirnya dengan cara Allah. Udah hampir mau bunuh diri itu, akhirnya ketemu Yai Mufasir itu yang alumni Gontor Senior itu, beliau treatment. Jadi ilmu-ilmu dari beliau setiap kali talaki itu remah-remahnya terus dijadikan pointers, disampaikan ke awam menjadi sebuah bahan training, dan itu diridoi gitu ya oleh beliau gitu kan. Nah itu Masya Allah ya, berkembang, akhirnya banyak yang juga udah nggak sehat, udah datang ke sana kemari gitu kan. Alhamdulillah Allah berikan obatnya dengan cara ajaib gitu ya, akhirnya sehat gitu. Ada yang udah divonis meninggal karena kanker gitu kan, Allah berikan kesembuhan gitu. Jadi rezeki secara umum gitu ya, termasuk keluarga yang nggak sakinah dari ujung tombak gitu ya, yang belum punya anak tahu-tahu Allah berikan anak gitu ya. Gitu. Ikhtiar tetap, tapi nanti ada di unsur pikiran perasaan kita ya, yang itu kita install gitu ya dengan jurus-jurus yang diajarkan. Nah, itu Masya Allah. Kalau teman-teman tertarik dengan itu, termasuk untuk anak-anak prestasi, Ustaz. Anak prestasi, bahkan di beberapa sekolah ini udah menjadi kurikulum khususnya di konseling, kurikulum wajib di sekolah kayak di SDIT Askia itu udah jadi kurikulum wajib. Nah jadi banyak juga kawan-kawan Gontoriun itu yang ikut bukan hanya sebagai komunitas tapi juga sebagai trainersnya. Menghubunginya kemana? Antum biar dapat undangan khusus kan aja ntar. Ya, karena ada komunitas yang bisa ikutnya juga secara free itu di Telegramnya @audio_magnet_rezeki gitu ya. Oke. Oh iya, beli bukunya juga bisa. Saya juga menuliskan buku Quantum Miracle. Quantum Miracle ini sesuai brand awal saya yang sebagai quality management consultant, sekarang jadi Quantum Miracle. Karena kita bicara banyak dunia kuantum dan dunia keajaiban di Magnet Rezeki. Itu inspirasinya dari buku Magnet Rezeki juga. Alhamdulillah bestseller juga. Jadi berkahnya komunitas gitu ya. Kalau nggak ada komunitas untuk nge-trigger ke bestseller nggak mudah juga gitu ya. Lalu kawan-kawan juga bisa masuk dari jalur pelatihannya. Kalau mau jadi jalur pelatihannya, ikut aja tiap bulan ada training hybridnya. Ya, tapi itu sama trainer-trainer yang ada di daerah-daerah. Silakan yang terdekat. Ya, itu update-nya nanti bisa dapat kok itu di Telegram tadi gitu ya, jadwalnya. Tapi tiap bulan ada juga. Tiap bulan juga. Nah, kalau mau langsung hubungin saya, bolehlah spesial untuk followernya gitu lagi. Pak Akbar, Ustaz Akbar Zainuddin ya. Silakan ya, nanti bisa hubungi saya 0822 9894 6801 ya. Itu WA-nya, silahkan, nanti saya update di daerah terdekat mana. Okay. Ya, termasuk kalau ada yang mau join ikut untuk sebagai mitra bisnisnya. Mitra bisnisnya itu yang 7 syiar tadi, tapi khususnya produknya yang di Dinar Khairul Razikin. Masnya itu bisa juga tadi ngubungin di tadi yang di 0822 9894 6801. Alumni Gontor, teman-teman kalau pengen sukses, itu apa yang mesti mereka siapkan? Terutama kalau pengen mau jadi pebisnis. Oke. Sekarang branding saya jadi Abus Al-Halimi gitu ya. Abus Sofi Sidik, Abus Al-Haliminya itu kayaknya nama pena, saya buat buku gitu ya, termasuk trainersnya sebagai itu gitu ya. Itu karena kita semua punya masa lalu, bukan berarti nama saya nggak bagus, saya tetap
terus pakai nama Abu Sofir itu nama kebanggaan dari orang tua gitu kan. Dan saya minta izin ke orang tua untuk punya nama pena gitu kan, nama branding. Oke. Dari situ saya belajar sesuatu karena Al-Halim ini juga saya lahir di Halim sebenarnya kan, dari keluarga militer, jadi disiplin di militer kecil lalu di Gontor di tempat disiplinnya. Dan saya pernah punya satu fase kehidupan di mana di titik terendah gitu, di titik terendah sekali itu kan. Allah ambil rumah, Allah ambil keluarga juga sementara waktu, Allah ambil everything lah, sampai saya terjerat ratusan juta gitu kan, ya, mobil segala macamnya gitu, habis-habisan lah. Tinggal satu yang saya tanamkan adalah, dan saya hidupkan terus, adalah harapan. La ta'asu min rohillah gitu kan. Nah, harapan itu yang membawa saya akhirnya menjadi yang seperti sekarang ini. Walaupun belum siapa-siapa, tapi Allah berikan banyak hal untuk saya. Allah kasih tahu-tahu rumah seharga miliaran, Allah kasih mobil impian, Allah kasih dengan mudah. Bukan saya yang hebat gitu ya, tapi ilmu ini dipraktekkan menghasilkan dengan izin Allah gitu ya. Nah, kuncinya saya belajar juga peristiwa di titik terendah itu ya karena ya dosa-dosa kita didetoks dengan cara Allah, masih untung di dunia, belum sampai ke akhirat nanti gitu ya. Nah, itu fasenya bagaimana, ceritanya panjang, nanti bisa saya sharing di training gitu kan, bagaimana saya melewati fase-fase itu gitu kan ya. Nah, satu hal yang saya dapat karena ini Al-Halim itu dia lingkungan militer gitu kan, saya dapat satu quote yang bagus banget dari salah satu panglima itu kan TNI ya, yang saya berkesan. Kata beliau adalah, atas apa yang menjadi masa lalu, forget it gitu ya. Forget it ya. Forget itu bukan, mungkin kita nggak mudah ya untuk melupakan masa lalu ya, apalagi masa lalu yang terlalu indah. Yang indah-indah nggak apa-apa, tapi forgive gitu. Kita harus maafkan, bukan hanya diri kita tapi orang-orang sekitar kita gitu kan. Mungkin ada kezaliman di masa lalu dari orang lain, itu kita harus forgive, harus lapang dada. Walaupun mungkin masih ada ingat, tapi please forgive. Ini saya modifikasi dengan gaya saya sendiri, seorang panglima tersebut. Atas masa lalu, forgive it. Kalau nggak bisa forget, forgive it. Atas apa yang sekarang ini sedang kita hadapi, nah bagus, jadilah yang utuh, hadir hari ini, dan memberikan yang optimal. Mungkin nggak bisa maksimal sesuai dengan apa maunya orang-orang sekitar, tapi kita punya kemampuan, optimalkan dengan yang bisa kita lakukan hari ini juga. Jangan terlalu terbuai dengan masa depan, gitu ya. Tapi untuk masa depan kita, mimpi-mimpi kita, memang kita punya peran untuk berjuang. Maka perjuangkanlah. So, masa lalu, maafkanlah, bahkan kalau bisa lupakanlah yang tidak baiknya. Masa sekarang optimalkanlah, masa yang akan depan, mimpi-mimpi kita perjuangkanlah. Karena perjuangan milik kita, kemenangan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manjada wajada. Khairan. Barakallahu fiikum. Siapa Nabi Hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini, dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran.